Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih membangunkan kita semua dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk bisa melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi ini kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kami nafas hidup untuk kami boleh melakukan aktivitas lagi di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Roma pasal 4 ayat 3b yang berbunyi demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 agama besar di dunia yang mengakui tentang Abraham. Orang Yahudi bilang bahwa Abraham itu adalah nenek moyang mereka. Orang Kristen menyatakan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Dan orang Islam menyatakan bahwa Abraham atau bahasa mereka Ibrahim adalah nabi besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dipanggil Tuhan dari Ur untuk pergi ke negeri yang dia belum tahu, ke negeri yang masih rahasia. Dan Tuhan berjanji kepadanya, engkau akan kuberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan engkau namamu masyhur. Ketika Abraham dipanggil sudah berusia 75 tahun. Istrinya Sarah 65 tahun, selisih 10 tahun antara Abraham dan istrinya. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Tuhan berjanji akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dalam usia 75 tahun dan istrinya 65 tahun sebetulnya mustahil. Sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Tuhan masih berjanji untuk menjadi bangsa yang besar. Sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk membuat namanya menjadi terkenal, namanya menjadi masyhur. Walaupun dalam pandangan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, maka dia taat akan firman Tuhan. Dia pergi dari Ur ke tempat yang dia belum tahu. Dan tibalah dia di tanah Kanaan. Apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan Abraham. Dia menjadi bangsa yang besar, satu bangsa yang berdaulat, yaitu Israel. Bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Namanya masyhur karena
saya katakan tadi, 3 agama besar di dunia mengakui Abraham. Dan diberkati. Abraham dalam masa hidupnya adalah orang yang diberkati dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah. Janji digenapi. Kenapa janji digenapi? Karena Abraham percaya akan janji Tuhan. Bukan karena Abraham pada masa itu paling baik di antara orang-orang lain, tetapi karena Abraham percaya hal yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena iman Abraham, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dalam pembacaan kita dalam Roma pasal 4 ayat 3 tadi dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham dibenarkan karena iman. Demikian pula saudara-saudara kita semua, saudara dan saya, bukan karena perbuatan kita sehingga kita dibenarkan, bukan karena sikap kita yang baik sehingga kita dibenarkan. Mungkin kita tidak lebih baik dari orang lain, tetapi kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus, karena percaya akan karya yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sehingga kita semua dibenarkan. Jadi saudara-saudara, keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman, percaya kita kepada Tuhan. Terus orang bertanya, terus bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan itu sebagai respon kita akan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Perbuatan itu sebagai jawaban kita atau ucapan terima kasih kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi saudara dan saya bukan karena benar sehingga kita dibenarkan, tetapi kita dibenarkan karena percaya. Sebagaimana Tuhan membenarkan Abraham karena iman, karena percaya, maka Tuhan juga membenarkan kita semua karena percaya, bukan karena perbuatan. Tapi kita dibenarkan karena iman. Biarlah firman Tuhan ini kita renungkan dalam kehidupan kita, menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari oleh kuasa Roh Kudus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Inilah doa syukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, datang dan hadirilah ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Pembicara Pendeta Yandi Manobe. Catat tanggalnya, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.